hari ini? Sehat? Ada makan pagi tadi? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini yang kedua, pertemuan kedua, baik kita akan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas dengan membaca Al-Fatihah. Ketua kelas, silakan pimpin untuk berdoa. Kita cek kehadiran absen hari ini siapa yang hadir. Adia Lena, Al-Fatih, Ahmad Mubashir, Amel Dawati. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita kemarin sudah melakukan pembelajaran yaitu mengenai materi sistem pemerintahan Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasanya sistem pemerintahan Indonesia itu ada beberapa yang dijalankan. Yang pertama yaitu awal kemerdekaan itu masih dengan sistem baru merdeka. Yang keduanya itu dilaksanakannya itu sistem pemerintahan yaitu RIS, Republik Indonesia Serikat. Berikutnya setelahnya itu gagal serikatnya itu dikembalikan kepada sistem negara kesatuan yang berbentuk republik atau presidensial. Oke, baik. Hari ini kita lanjut materi kita mengenai adalah lembaga negara. Lembaga negara di Indonesia, setiap negaranya itu pasti memiliki lembaga negara. Untuk apa memiliki lembaga negara? Untuk terlaksananya sebuah sistem pemerintahan negara tersebut. Contoh misalnya Indonesia hari ini katakan adalah negara yang berdaulat, artinya yang merdeka. Berarti setiap negara Indonesia itu melakukan sistem pemerintahannya itu pasti adanya alat untuk menggerakkan pemerintahan tersebut, yaitu disebut dengan lembaga negara. Ada beberapa lembaga negara yang umumnya adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk penamaran terhadap lembaga negara tersebut berbeda negara berbeda penamaan terhadap lembaga negara tersebut. Contoh misalnya legislatif itu di Indonesia itu ada MPR, DPR, dan DPD. Kemudian tujuan hari ini kita belajar yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap syukur atas terlaksananya hubungan negara dengan warga negara sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mendukung pentingnya fungsi lembaga penyelenggara negara dan sistem pemerintahan menjalankan negara. Yang ketiga, peserta didik itu mampu menentukan kewenangan antar lembaga negara. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan hubungan antar lembaga negara. Ini yang harus kita pelajari hari ini. Nanti ada 2 kali pertemuan, insya Allah di hari Senin kita lanjutkan kembali karena hari ini cukup 1 pertemuan saja. Insya Allah di hari Senin nanti kita lanjutkan dengan pertemuan yang kedua. Baik, sebelum kita belajar, kalian simak dulu sedikit yaitu mengenai materi hari ini. Kalau kalian amati gambar itu nanti ada pertanyaan. Kalau amati itu ada beberapa lembaga negara di situ. Ada gedung MPR, ada gedung DPD, ada tempat gedung kantor presiden, ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oke, konstitusi. Baik. Pertanyaan pertama untuk kalian, apa yang kalian ketahui terhadap 4 gambar tersebut? Apa yang kalian ketahui terhadap 4 gambar tersebut? Gambar pertama itu apa? Menunjukkan gedung apa? Gedung MPR, DPR, dan di sebelahnya itu yang rame-rame itu ada apa di situ? Siapa saja di situ? Ada presiden, wakil presiden, dan menteri
Berikutnya di bawahnya ini yang ada patung di depannya itu. Mahkamah Agung. Berikutnya sampingnya lagi sebelah sini. Ada Mahkamah Konstitusi. Oke. Sebelum kita menampilkan video berikutnya, ada pertanyaan? Atau saya tanyakan kepada kalian apa yang kalian ketahui selain daripada lembaga negara tadi, baik itu presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPD, dan termasuk komisi yudisial, MK, MA. Selain itu, apakah ada negara di apakah lembaga negara yang lain selain itu di negara Indonesia? Ada kira-kira? Hah? Ada enggak? Enggak ada? Coba pikir dulu. Selain daripada DPR, MPR, DPD, MK, KY, MA, presiden, wakil presiden, adakah lembaga negara yang lain di Indonesia yang resmi diakui oleh pemerintahan untuk juga membantu tugas pemerintahan dalam negara Indonesia? Adakah? Ada, silakan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ada badan BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Berikutnya ada lagi selain BPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Setiap negara pasti punya lembaga negara. Lembaga negara ini bertugas untuk mengatur negara dan menjalankan pemerintahan. Nah, ada 3 lembaga negara utama di Indonesia, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Setiap lembaga ini punya susunan dan tugasnya masing-masing. Namun, semua lembaga punya tujuan besar, yaitu menjadikan negara dan rakyatnya jadi sejahtera. Lalu, apa saja tugas-tugas dari ketiga lembaga utama negara ini? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe baik dan terhadap lembaga negara. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif punya tugas untuk merumuskan undang-undang dasar atau UUD. Lembaga ini terdiri dari Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR punya anggota yang terdiri dari anggota DPD dan DPR. Tugas MPR antara lain mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, juga melantik serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR punya tugas mengadakan dan mengesahkan undang-undang negara, mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mempunyai tugas mengajukan RUU atau rancangan undang-undang kepada Mahkamah Agung atau presiden dengan Mahkamah Konstitusi, presiden dengan DPR, MPR dengan DPR, atau MPR atau DPR itu dengan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Itu video pertama ada, yaitu mengenai saya ulangi, mengenai adalah lembaga negara dan tugas lembaga negara di Indonesia. Yang kedua adalah hubungan antar lembaga negara yang ada di Indonesia. Itu banyak ya, hubungannya MPR dengan DPR bagaimana, hubungan MPR DPR dengan presiden bagaimana, hubungan presiden dengan MK termasuk dengan BPK bagaimana. Oke, itu materi yang tadi kita sampaikan, pertama berbentuk PowerPoint, yang kedua adalah video. Selebihnya adalah kita membentuk 4 kelompok. Silakan untuk kelompok.
Sudah kami berikan 4 kelompok. Kelompok pertama itu, ya, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, dan kelompok 4 itu. Berarti kita bentuk 4 kelompok. Ini ada yang namanya lembaga kerja yang dikatakan dengan LKPD yang saya berikan kelompok di sini. Ada yang namanya materi dan ada tugas yang kalian selesaikan yang di LKPD ini. Di LKPD ini kalian baca dulu petunjuknya nanti bagaimana arahan daripada petunjuk di LKPD ini. Di LKPD ini ada materi juga yang kita tadi bahaskan, yang kita tampilkan tadi, baik itu bentuk PowerPoint atau video. Ini ada juga materinya. Ada lembaga negara, wewenangnya, hubungannya. Dan di sini juga ada tugas yang kalian kerjakan, yang kalian selesaikan bersama. Nanti kalian tulis sesuai dengan petunjuk daripada LKPD ini. Dah saya berikan. Nanti buat macam ini. Tugas-tugasnya itu buat judulnya hubungan, buat judul hubungan presiden atau eksekutif dengan legislatif. Berarti ada hubungan presiden dan MA, MK dan KAI. Materi sudah saya sampaikan tadi, kalian sudah dibuat kelompok, ya. Ada 4 kelompok. Kelompok pertama hampir siap dengan yang namanya PowerPoint, yaitu fungsi dan kedudukan lembaga negara. Kelompok 2 mengenai tugas dan wewenang daripada lembaga negara yang dibuat dalam bentuk clipping yang tinggal tempel-tempel potong sudah. Berikutnya kelompok 3 yaitu melakukan sebuah mading, proyeknya mading, yaitu hubungan presiden atau eksekutif dengan lembaga yudikatif. Sedangkan kelompok 4 mading juga, yaitu hubungan antar lembaga negara, yaitu eksekutif dengan legislatif. Ya. Yang dikatakan legislatif di Indonesia, siapa-siapa legislatif di Indonesia? Ada MPR terus. Ada DPR terus. Mana posisi eksekutif di Indonesia? Eksekutif. Presiden terus. Siapa lagi? Posisi daripada lembaga yudikatif. Ketahui materi hari ini tinggal kita selesaikan dalam bentuk proyek dan saya berikan kelompok masing-masing. Ada bentuk PPT, mading dan ada berbentuk Baik, cuman hanya ini yang dapat saya berikan. InsyaAllah akan bersambung di hari Senin. Kita selesaikan semuanya nanti. Di situ kita juga presentasi apa yang kita buat hari ini kita lanjutkan di hari Senin. Kita adalah mengenai yang pertama ada LKPD dan yang kedua ada proyek yang perlu kita selesaikan. Nanti kalian presentasikan di depan kelas. Yang LKPD, tolong nampakkan LKPD. Ada bawa hari ini? Oke, LKPD kalian selesaikan sendiri itu yang sesuai dengan petunjuk. Sebelumnya baca kembali petunjuk, setelahnya itu kalian buat kembali di dalam LKPD tersebut. Buka dulu, baca petunjuknya, lihat kembali bagaimana perintah daripada LKPD, langsung kerjakan LKPD. Nanti setelah LKPD dikerjakan, langsung dilanjutkan dengan yang namanya lanjutkan daripada proyek kita yang harus kita selesaikan hari ini dan kita presentasikan nanti di depan kelas. Dan setiap kelompok itu harus mempresentasikannya di depan kelas satu orang oleh kelompoknya masing-masing. Satu orang, nggak usah lama, nggak usah banyak-banyak di sini, satu orang ya, karena waktu ini terbatas. Dah, ada percayaan? Ada percayaan? Dah, yang namanya. Oke, baik. Kepada
kelompok 2 dulu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil proyeknya, yaitu berupa clipping mengenai judulnya apa kemarin itu, yaitu tugas dan wewenang lembaga daerah. Ada presiden, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Silakan kelompok 2 dulu maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan, kami dari kelompok 2 untuk tentang tugas dan wewenang lembaga negara. Komisi Yudisial diusulkan dari manajemen hakim. Sejahteraan hakim tingkat pertama nilai telah terabaikan. Ketua Panitia Rancang Undang-Undang Jabatan Hakim Perwakilan Rakyat Sapratman Andi mengatakan memang memberikan ancaman dan penguatan ke Komisi Yudisial manajemen hakim telah Lembaga berikutnya Komisi Yudisial kembali memperoleh kemenangan ikut dalam dokumen komisi serta muatan gagasan. Misalnya ingin menciptakan yang akuntabel dan kata sahabat menghubungi kemarin. Komisi Yudisial ikut dalam proses menetapkan hakim dan telah Mahkamah Konstitusi pada Oktober. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan hakim Indonesia yang mendalilkan Komisi Yudisial dalam proses dokumen dianggap akan mengintervensi hakim. Komisi Yudisial selama ini juga memiliki ruang untuk memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila yang Simak, kita lakukan refleksi. Jangan ngomong. Dah. Sebelum kita duduk, saya menanyakan beberapa hal. Menanyakan yang pertama, setelah simak dulu, jangan potong. Nah, setelah hasil diskusi kemarin yang kita buat dalam bentuk PowerPoint, ada yang berbentuk mading, ada yang berbentuk clipping dari kemarin hari Sabtu dan dilanjutkan dengan hari ini materi kita. Apa yang kalian ketahui atau temukan dalam proses pembuatan PPT, apalagi mading dan clipping kelompok 1. Apa yang kamu temukan dalam proses materi ini? Yang punya hari ini, Pak. Hah? Yang punya hari. Itu apa? Bapak lihat tadi? Apa yang kalian temukan, informasi apa yang kalian temukan dari yang kemarin Sabtu kemarin sampai hari ini dalam proses materi yang kalian temukan itu? Coba. Pada dikit.
Gede oke. Pengertian lembaga negara. Hah? Pengertian lembaga negara. Pengertian lembaga negara. Apa itu lembaga negara? Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Ulangi. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Oke, kelompok semuanya ya. Berarti kalian sudah mengetahui posisi daripada lembaga negara. Yang pertama itu eksekutif sebagai presiden, wakil presiden, menteri-menteri. Itu daripada posisi juritan. Lembaga legislatif. Lalu simak lembaga legislatif. Itu ada MPR, ada DPR, dan ada DPD. Lembaga yudikatif itu ada lembaga Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada Komisi Yudisial. Berikutnya adalah tugas lembaga negara tersebut. Salah satunya adalah presiden itu dapat mengangkat duta konsul, dapat mengajukan undang-undang kepada DPR tugasnya, dan mengangkat dan melantik kabinet atau disebut dengan menteri-menteri, itu salah satunya. Hubungannya presiden dengan MPR adalah MPR dapat melantik yaitu presiden dan wakil presiden. Itu salah satu hubungannya dengan MPR. Kalau dengan DPR adalah presiden mengajukan RUU kepada DPR. Berikutnya dari segi presiden dengan hubungannya dengan Mahkamah Agung adalah presiden dalam memberikan rehabilitasi dan gerasi itu atas persetujuan daripada Udah. Setelahnya itu lanjut dengan kita yaitu ada pertanyaan? Lagi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dan kita lanjut yaitu dengan yang namanya soal. Saya jawab soal. Balik tengok. Ya.
itu berdasarkan materi yang kita diskusikan. Oke, untuk minggu depan kita masuk yaitu materi berikutnya adalah mengenai norma yang ada dalam kehidupan masyarakat ya. Saya ulangi. Untuk minggu depan kita mendiskusikan yaitu materi mengenai norma yang berlaku dalam masyarakat. Nanti ada tugas-tugas yang saya berikan, ada diskusi, hasil diskusinya itu nanti kita presentasikan kembali di depan kelas mengenai norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Oke, cuman ini yang dapat saya berikan ya, mudah-mudahan belajar terus kalian ya, jangan mundur, jangan berhenti di sini. Mana yang kurang diperbaiki di rumah nanti kembali belajar kembali hasil diskusi hari ini nanti dimantapkan kembali ya. Ada bisa ditanyakan kembali kepada guru. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Yang berdoanya itu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah. Saya terus saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.